Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas bagian kedua dari bab oleum di mata pelajaran farmakognosi. Nah, yang kedua ini kita akan membahas tentang oleum pinguia. Oleum pinguia atau minyak lemak adalah ester asam lemak dengan gliserol atau disebut juga gliserida. Dengan kata lain, minyak lemak adalah gliserida yang berwujud cair pada suhu kamar, sedangkan gliserida yang berwujud padat pada suhu kamar disebut sebagai lemak. Kita ke contoh yang pertama, itu ada oleum kakao atau nama lainnya lemak coklat. Nama tanaman asalnya Theobroma cacao L, keluarga Sterculiaceae. Zat berkhasiat sebagian besar gliserida dari asam stearat, asam palmitat, asam oleat, dan asam laurat. Terdapat pula sejumlah kecil gliserida dan asam arachidat, asam linoleat, asam formiat, asam asetat, dan asam butirat. Kegunaan sebagai bahan kosmetik dan juga sebagai bahan dari suppositoria. Pemberian: lemak padat, warna putih kekuningan, bau khas aromatik, rasa khas lemah, agak rapuh pada suhu 25 derajat Celcius, menjadi lunak atau akan mencair. Cara memperoleh: lemak yang diperoleh dengan pemerasan panas dari biji yang telah dibuang kulitnya dan dipanggang. Biji yang telah dipanggang tersebut kemudian digiling dengan penambahan natrium karbonat lalu diperas selagi panas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan diletakkan di tempat yang sejuk. Oke, ini adalah contoh dari lemak coklat atau oleum kakao. Yang berikutnya ada oleum kokos atau minyak kelapa atau coconut oil. Nama tanaman asalnya Cocos nucera L, keluarga Arecaceae. Zat berkhasiat utama gliserida dari asam laurat, asam myristinat, asam kaprilat, asam oleat, asam palmitat, asam kaprat, asam stearat, dan asam kaproat. Penggunaan sebagai bahan pembuatan salep, sampo, dan sabun. Pemberian: cairan jernih, tidak berwarna atau kuning pucat, aroma khas, dan tidak tengik. Cara memperoleh: pemerasan panas secara esoperem yang telah dikeringkan atau kopra. Dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan terlindung dari cahaya. Itu untuk penyimpanannya. Ya, yang berikutnya itu ada oleum Eucharis aceli, nama lain minyak ikan atau oleum morhue atau cod liver oil. Nama hewan asal adalah Gadus morhua L atau Gadus calarias L. Keluarga Gadidae. Zat berkhasiat utama vitamin A, vitamin D, gliserida, trifalmitat, dan tristearat. Kemudian mengandung kolesterol dan gliserida asam lemak jenuh yang disebut sebagai asam morhuat, yaitu campuran berbagai asam seperti asam yakoleat, asam terapiat, asam aselat, dan asam gadineat. Kemudian mengandung iodium, mengandung basa aselin dan morhuin, serta unsur-unsur seperti klor, brom, sulfur, fosfor, dan besi atau Fe dalam bentuk senyawa yang organik. Kegunaan: sumber vitamin A tidak kurang dari 600 SI tiap gram dan sumber vitamin D tidak kurang dari 80 SI tiap gram. Kemudian juga dapat digunakan sebagai bahan salep. Pemberian: cairan warna kuning pucat, bau khas agak manis, tidak tengik, rasa khas. Cara memperoleh: minyak lemak yang diperoleh dari hati segar yang tersimpan baik, kemudian dimurnikan dengan penyaringan pada suhu 0 derajat Celcius. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terisi penuh, terlindung dari cahaya. Oke, selanjutnya itu ada oleum olivae, nama lainnya atau minyak zaitun, olive oil, dan sweet oil. Nama tanaman asalnya ada Olea europae, keluarganya Oleaceae. Zat berkhasiatnya trigliserida dari asam oleat dan asam palmitat. Kemudian ada gliserida asam linoleat. Bagian yang tak tersabunkan berupa filosterol dan hidrokarbon sekualen. Penggunaan bahan makanan: biasanya digunakan untuk minyak goreng khusus bagi penderita kolesterol tinggi dan juga dapat digunakan sebagai pencahar lemah. Pemberian: cairan kuning pucat atau kuning kehijauan, bau lemah, tidak tengik, rasa khas, warna hijau oleh adanya klorofil. Pada suhu rendah sebagian atau seluruhnya membeku. Cara memperoleh: minyak lemak yang diperoleh dengan pemerasan dingin biji yang masak, jika perlu dimurnikan. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, mutu minyak terbaik diperoleh dari buah yang tua tetapi belum masak benar dan terus diperas supaya menghasilkan virgin oil. Untuk makanan yang cukup dibuat dari buah yang masak. Mutu yang rendah diperoleh dari buah-buah yang mengalami fermentasi karena ditumpuk-tumpuk. Dipakai untuk membuat sabun, plester, salep, dan juga sediaan lainnya. Jenis dan perbedaan dari oleum olivae: pertama ada varietas longifolia, biasanya itu di perkebunan Italia dan Prancis Selatan. Kemudian ada varietas latifolia, itu dari perkebunan di Spanyol. Buahnya itu lebih besar tetapi kadar minyaknya lebih sedikit. Oke, next yang terakhir ada oleum ricini, nama lainnya minyak jarak atau castor oil.
Nama tanaman asalnya Ricinus communis L, keluarganya Euphorbiaceae. Zat parasitnya gliserida dari asam risinoleat. Kemudian gliserida asam oleat, asam linoleat, asam-asam jenuh lainnya. Penggunaan sebagai pencahar. Hati-hati pada wanita yang sedang hamil atau sedang haid. Kemudian jangan dicampur dengan obat cacing yang dapat larut dalam minyak. Kemudian juga dia sebagai hair tonic. Pemberian cairan kental, jernih, warna kuning pucat, manis, kemudian agak pedas, umumnya memualkan. Cara memperoleh minyak lemak yang diperoleh dengan pemerasan dingin biji yang telah dikupas. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan juga terisi penuh. Ya, alhamdulillah. Pembahasan tentang oleum setelah selesai. Kemarin bab 1, kemarin bagian pertama, sekarang bagian kedua sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.